Halo semuanya teman-teman guru yang sudah diterima pengajuan PPG-nya ya, pengajuan berkas PPG. Nah, sambil menunggu pretest PPG yang akan sebentar lagi dilaksanakan, tidak ada salahnya kalau kita mempelajari contoh-contoh soal pretest PPG yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Nah, untuk mempersiapkan untuk belajar, saya mempersiapkan video ini untuk Bapak Ibu semuanya ya, untuk belajar, untuk melihat soal-soal apa saja nanti mungkin yang akan keluar di pretest PPG tahun 2022. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan soal-soal, tidak ada salahnya juga Bapak Ibu like video ini dan silakan subscribe dan nyalakan notifikasi supaya channel YouTube ini dapat berkembang dengan baik dan memberikan informasi-informasi yang baru mengenai PPG. Nah, jangan lupa juga di-share kepada teman-teman guru yang lain. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bahas beberapa contoh soal pretest PPG yang mungkin nanti akan diujikan. Soal nomor 1. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensorimotorik, bagian B. Tahap praoperasional, bagian C. Tahap operasional konkret, bagian D. Tahap operasional. Nah, jawaban yang benar adalah bagian B. Soal nomor 2. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tulisan atau tertulis. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan, baik itu drama, film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan. Bagian A yaitu kecerdasan bahasa atau linguistik, bagian B kecerdasan logika matematika atau logis mathematical, bagian C kecerdasan ruang atau spatial, bagian D kecerdasan gerak tubuh. Nah, jawaban yang benar adalah bagian A, kecerdasan bahasa atau linguistik. Soal nomor 3. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan bagian A, pengayaan materi pelajaran, bagian B, refleksi, bagian C, latar belakang peserta didik, bagian D, tes awal atau pretest. Nah, jawaban yang benar adalah bagian D, tes awal atau pretest. Soal nomor 4. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference. Yang bukan merupakan tahap metode criterion reference adalah bagian A, menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. Bagian B, membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Bagian C, menganalisis kemampuan peserta didik. Bagian D, menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah. Nah, jawaban yang benar adalah bagian C, menganalisis kemampuan peserta didik. Soal nomor 5. Dalam kompetensi pedagogi, guru menguasai teori belajar dari prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus bagian A, melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. Bagian B, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Bagian C, menggunakan strategi pembelajaran. Bagian D, hanya menggunakan teknik pembelajaran. Nah, jawaban yang benar adalah bagian B. Soal nomor 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output.
dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah bagian A, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil, perilaku, dan pribadi peserta didik. Bagian B, mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Bagian D, menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Nah, jawaban yang benar adalah bagian A. Soal nomor 7. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah bagian A, membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Bagian B, diskusi dan sharing di antara peserta didik. Bagian C, pembelajaran didominasi arahan dari guru. Nah, bagian D, proses penyampaian materi. Jawaban yang benar adalah bagian B, diskusi dan sharing di antara peserta didik. Soal nomor 8. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kelulusan berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain bagian A, tantangan internal dan eksternal. Bagian B, responsibility. Bagian C, reinforced. Bagian D, enriched. Jawaban yang benar adalah A, tantangan internal dan eksternal. Soal nomor 9. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu kurikulum harus mengundang hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. Bagian B, menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. Bagian C, pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. Bagian D, mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya. Jawaban yang benar adalah bagian B. Soal nomor 10. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Bagian A, tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Bagian B, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Bagian C, menyeluruh dan berkesinambungan. Bagian D, beragam dan terpadu. Jawaban yang benar adalah bagian B, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Soal nomor 11. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara bagian A, guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pembelajaran. Bagian B, guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Bagian C, guru mewawancarai tiap siswa tentang pencapaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. Bagian D, guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Nah, jawaban yang benar adalah D, guru memberikan tugas kepada siswa. Ya. Soal nomor 12. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan, ya, atau STTKA dilakukan dengan melibatkan pemangku, ya, untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha industri, dan dunia kerja.
Nah, pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Bagian A, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, beragam dan terpadu. Nah, jawaban yang benar adalah relevan dengan kebutuhan kehidupan. Nomor 13. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. Bagian B, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Bagian C, memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. Bagian D, memberikan tambahan materi berupa sumber belajar dari penerbit yang berbeda. Nah, jawaban yang benar adalah bagian C. Soal nomor 14. Yang dimaksud dengan penilaian adalah bagian A, pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa peserta didik ya. Bagian B, proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. Bagian C, membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. Bagian D, proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Jawaban yang benar adalah bagian A. Soal nomor 15. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian A. Pretest, B. Posttest, C. Autentik, D. Non-autentik. Nah, jawaban yang benar adalah bagian C. Autentik. Soal nomor 16. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat ya, oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian atau rating scale. Bagian B. Rubrik. Bagian C. Jurnal. Bagian D. Soal tes. Nah, jawaban yang benar adalah skala penilaian atau rating scale. Soal nomor 17. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi yaitu bagian A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap. Bagian B. Kompetensi inti, kompetensi dasar. Bagian C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, dan kompetensi pengetahuan. Bagian D. Kompetensi sikap sosial. Nah, jawaban yang benar adalah bagian C. Soal nomor 18. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut, kecuali bagian A. Pemahaman konsep. Bagian B. Menggunakan grafik. Bagian C. Melakukan prosedur. Bagian D. Pemecahan masalah dan sikap. Jawaban yang benar adalah bagian D. Pemecahan masalah dan sikap. Nomor 19. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. Bagian A. Discovery learning. Bagian B. Inductive learning. Bagian C. Inquiry learning. Bagian D. Cooperative learning. Jawaban yang benar adalah inquiry learning. Soal nomor 20. Guru membentuk kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah tugas kelompok. Bagian B. Diskusi kelompok kecil. Bagian C. Pengajaran langsung atau directly teaching. Bagian D. Belajar kooperatif atau cooperative learning. Jawaban yang benar adalah bagian A.
tugas kelompok. Nah, itu tadi 20 beberapa soal, yaitu 20 soal ya, sebagian ya yang saya sampaikan di video ini. Ini adalah 20 contoh soal yang mungkin nanti akan diujikan di pretest PPG tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, untuk soal pretest setiap pelaksanaan ujian nanti pada PPG ini nanti ada 100 soal ya Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya sebagian dari 100 itu dari contoh-contoh. Nah, mudah-mudahan 20 soal ini dapat membantu Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ingin lebih soal lagi ya, lebih lengkap 100 soal, silakan nanti Bapak Ibu masukkan di dalam kolom komentar email Bapak Ibu, nanti akan saya kirim 100 soal lebih lengkap lah ya, atau soal-soal yang lain, soal-soal yang lain ada banyak ya. Nanti saya akan kirimkan ke email Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa belajar ya dan menjadi salah satu sumber belajar. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan dalam mengikuti pretest PPG jangan hanya satu sumber, tetapi belajarlah dalam bermacam-macam sumber, dari berbagai sumber. Ini sudah zamannya digital atau internet, jadi ada berbagai banyak soal-soal bisa dicari di internet. Ya, video ini hanya salah satu bagian dari pembelajaran atau teman-teman bisa belajar di video ini. Nah, demikian yang saya sampaikan melalui video ini, semoga dapat membantu Bapak Ibu. Sekali lagi jangan lupa untuk di-like video ini, jangan lupa juga untuk di-share ya. Silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap video saya yang saya kirim di YouTube ini dapat Bapak Ibu terima dan semoga dapat berkembang. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri video ini. Salam sukses, semoga lulus PPG 2022. Terima kasih.